CCTV ang makailang beses sa paglilipat-lipat ng madaling araw noong January 1. Malam tahun baru 31 Desember 2020. Christine Angelica Dakera menelpon ibunya jam 11 malam lewat sedikit. "Ibu, boleh ya aku rayakan tahun baru sama teman-teman kantor di hotel?" Ba si Christine sakay ng wheelchair, tila wala na itong malay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albar Stories kembali hadir buat kamu semuanya. Kawan, pernah gak sih kamu mikir bahwa kadang hidup itu bisa berubah cuma dalam hitungan detik? Bahwa satu malam yang harusnya penuh tawa, penuh perayaan, bisa jadi malam terakhir dalam hidup seseorang. Malam tahun baru 31 Desember 2020. Christine Angelica Dakera, seorang gadis muda yang hidupnya penuh cahaya, menelpon ibunya jam 11 malam lewat sedikit. "Ibu, boleh ya aku rayakan tahun baru sama teman-teman kantor di hotel?" Dan sang ibu Sharon menjawab lembut, "Boleh nak, tapi hati-hati ya. Itu adalah percakapan terakhir mereka." Karena setelah malam itu, Christine gak pernah nelpon lagi, gak pernah pulang lagi, gak pernah tersenyum lagi di hadapan ibunya, dan gak pernah terbang lagi ke langit yang dia cinta. Kawan, Christine Dakera, nama itu sekarang dikenal banyak orang, tapi bukan karena dia selebriti, bukan karena skandal, tapi karena satu hal kawan, tragedi. Sebuah tragedi yang sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya besar. Christine lahir pada tahun 97 di General Santos City, Filipina. Kota yang sama dengan kampung halaman Manny Pacquiao sang petinju. Tapi bagi keluarga Dakera, General Santos bukan tempat tinju. Itu rumah, tempat di mana cinta tumbuh. Tempat di mana senyum kecil Christine pertama kali muncul. Dari kecil, dia ini udah dikenal ceria, periang, suka ngomong, suka ketawa, suka nyanyi-nyanyi. Dan Christine punya kemampuan aneh, kawan. Bisa bikin semua orang di sekitarnya ikut bahagia. Kalau ada masalah, dia nggak kabur. Dia justru jadi penenang. Dan masa remaja, wow, jangan ditanya. Christine ini bukan cuma cantik, dia ini cerdas, kawan. Aktif, penuh semangat. Bahkan kalau ikut debat saat di sekolah, wow, keren banget. Dia tahu siapa dirinya dan kemana dia mau pergi. Ia kuliah di University of the Philippines, Mindanao ya, jurusan komunikasi. Cocok banget. Bukan cuma karena dia pintar ngomong, tapi karena dia bisa menyampaikan rasa. Nah, sebelum menjadi pramugari, dia juga ini seorang penari kawan, model juga, dan mengikuti kontes-kontes kecantikan, termasuk ajang Miss Silva Davao pada tahun 2019, dan jadi runner-up kala itu. Anggun, elegan, membumi, wah pokoknya luar biasa. Dan ia lulus kuliah, langsung kejar impiannya menjadi pramugari di Philippine Airlines. Pekerjaan yang gak cuma keren, tapi bermakna buat Christine. Setiap senyum ke penumpang, setiap langkah di dalam kabin, itu semua bagian dari mimpinya yang jadi kenyataan. Bahkan, Christine ini sering unggah foto dengan seragam pramugari. Senyum manis, caption penuh syukur. Bagi dia, itu bukan kerjaan biasa kawan, tapi itu adalah panggilan hati. Sampai malam itu datang, malam tahun baru kawan. Christine dan beberapa rekannya menginap di City Garden Grand Hotel di Makati, Filipina. Kamar 2207. Ada lebih 11 pria di sana. Sebagian kenal, sebagian enggak. Di situ mereka minum minuman beralkohol, tequila, rum, wine. Dan Christine kelihatan bahagia ketika lihat di CCTV. Tertawa, ngobrol, bahkan mencium pipi salah satu pria, salah satu temannya. Tebak jam 2:52 dini hari. Dia masuk ke kamar dan pukul 3 pagi
Dia terlihat di lorong tanpa alas kaki, berbicara dengan 3 pria lalu dibawa kembali ke kamar. Jam 6.23 pagi, itu kali terakhir Christine terlihat hidup di rekaman CCTV. Jam 10 pagi, Galido, salah satu temannya bilang dia lihat Christine di bathtub. Tapi katanya Christine cuma tidur. Kemudian dia selimuti, terus balik tidur. Jam 12:25 di siang hari, mereka ini mulai panik kawan. Christine gak bangun-bangun. Waktu dibawa ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Christine dinyatakan meninggal dunia. Laporan awal, Christine meninggal karena aneurisma aorta, pembuluh darah utama jantungnya ini pecah. Dan disebutkan karena kelelahan atau alkohol. Di situ ditemukan tubuh Christine penuh dengan luka lebam goresan dan luka robek. Dan juga ditemukan cairan sperma di area sensitif. Tapi pertanyaannya, kalau ini meninggal alami, kenapa ada bekas kekerasan dan juga seperti yang saya sampaikan tadi? Dan kasus ini meledak kawan. Viral, media lokal sampai internasional ngomongin Christine. Masyarakat terbelah. Ada yang nyalahin Christine karena minum, karena pakaian, karena pesta. Tapi ada juga yang membela habis-habisan. Dia korban, pakaian bukan undangan, minuman bukan alasan untuk dilecehkan. Dan 3 pria yang bersama Christine sempat ditahan. John Pascal Deloresna, Ram Galido, John Paul Halle. Tapi kawan, gak lama semuanya dibebaskan karena kurang bukti. Lalu dilakukanlah autopsi kedua. Hasilnya sama, aneurisma, tapi tubuh Christine udah dibalsam sebelum autopsi. Sampai forensik, mungkin udah terkontaminasi lah ya. Di situ, keluarga Christine ini gak percaya anak mereka yang sehat, lulus tes medis, gak ada masalah jantung, dan mereka yakin ada yang disembunyikan dari kematian anaknya ini. Tapi kenyataannya, satu persatu kasus ini ditutup. Pada tanggal 23 April 2021, dakwaan dibatalkan. Kemudian, tanggal 7 Februari 2022, kasus ini dinyatakan selesai. Tapi buat siapa? Keluarga Christine masih berduka kawan. Mereka bukan cuma kehilangan anak perempuan. Mereka kehilangan keadilan. Dan kita semua masih bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi di kamar 2207? Kenapa tubuh Christine penuh luka? Dan kenapa dunia terasa seperti memilih tutup mata? Kawan, kasus Christine da Quera ini adalah cerminnya tentang bagaimana korban bisa jadi tertuduh, tentang bagaimana sistem hukum bisa begitu lemah, tentang bagaimana media bisa membuat tragedi jadi konsumsi. Dan sampai hari ini, meski waktu terus berjalan, meski media udah pindah ke berita lain, Christine tetap menjadi simbol-simbol perempuan muda yang punya mimpi, yang punya semangat, dan ceritanya berakhir dengan begitu banyak tanda tanya. Kawan, apa kamu percaya Christine adalah korban kekerasan? Atau kamu percaya ini hanya kecelakaan tragis? Apapun keyakinanmu, satu hal yang gak bisa dibantah, Christine gak pantas pergi secepat itu. Dan dia pantas mendapatkan kebenaran, bahwa kebenaran gak bisa dikubur selamanya. Lalu menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Albar Stories pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.